Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua RW Insinyur Gunawan Bahar, yang saya hormati Bapak Ketua RT Haji Alex Sofwan. Pada kesempatan ini yang menyelenggarakan adalah RT 2 ya. Yang saya hormati juga Bapak DKM Masjid Al-Mu'min, Bapak Haji Rudi Suharyono. Dan yang saya banggakan seluruh jamaah Masjid Al-Mu'min, begitupun warga Bojong Soang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, suara saya jelas? Jelas. Jelas anu di luar? Jelas ya? Sebagaimana makalah yang sederhana ini yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menjelaskan salah satu judul yang ada di dalam sebuah kitab. Nama kitabnya yaitu Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Al-Bukhari. Di sana itu ada sebuah judul Bapak Ibu. Judulnya adalah Khauful Mukmini. Artinya adalah ketakutan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu memiliki ketakutan, memiliki kekhawatiran, memiliki rasa takut. Apa yang menjadi penyebab munculnya rasa takut ini? Nah, di sini disebutkan min an yahbatu amaluhu, disebabkan amalnya sia-sia. Jadi orang yang beriman itu takut, orang yang beriman itu khawatir, si amalnya itu sia-sia. Maksudnya tidak diterima. Nah, itu tidak diterima. Amal yang tidak diterima itu adalah orang yang beramal. Sekali lagi ya, amal yang tidak diterima itu adalah orang yang saum yang tidak diterima itu adalah orang yang sekali deh. Salat yang tidak diterima itu adalah orang yang tuh, gitu siapa ya? Jadi namun misalkan teu salat kira-kira ditampi moal ku Allah. Salatna oge henteu atuh. Bade nampi naon Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini merupakan peringatan, pemberitahuan bagi siapa saja yang rajin beramal, bahwasanya khawatir amalnya itu, nah itu Pak. Jadi anu melak teh pasti panen teu. Pasti panen teu Bu. Jadi anu melak teh pasti panen. Ieu tos melak ieu patani teh. Melak pare nya pasti panen teu. Cantang tuh ari ibu. Tiasa kabanjiran, tiasa tuh patarosana melakna atos tajan. Atos.
Ini menjadi gambaran orang yang sholat belum tentu diterima sholatnya. Orang yang saum belum tentu diterima saumnya. Orang yang zakat, orang yang umrah, orang yang haji belum tentu diterima. Kumaha namun ayeuna teu sholat? Nya kumaha atuh? Nanti ada seorang petani henteu melak, tapi hoyong panen. Kumaha tah? Jadi melak nante, tapi panen hoyong. Ieu teh gambaran siga jami hoyong ka surga tapi tara salat. Hoyong ka surga nama tapi saumna kumaha atuh ieu teh? Nu salat wae, nu saum wae, nu beramal wae belum tentu Bapak Ibu sekalian. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tahu amalan yang sudah kita lakukan? Yang sudah kita lakukan, pertanyaannya pasti tidak diterima. Tos sabaraha kali Pak sholat sampai ke ayeuna? Sudah berapa kali? Kan banyak. Pertanyaannya sholat yang mana yang pasti diterima? Inilah yang mesti kita khawatirkan. Ibu, tos sabaraha kali Bu saum Ramadan sok? Apakah malaikat pernah memberitahukan ke ibu, Bu, saum Ramadan ayeuna mah saya ditampi ku Allah? Teu aya bocorannya. Sekarang itu tugas kita adalah beramal. Sementara hasil diterima atau tidak, kapan itu disampaikannya? Pak, Bu, engke di akhirat. Ayeuna mah teu acan didugikeun. Makanya kita itu ada kekhawatiran dalam kita melaksanakan amal itu. Khawatir apa? Tidak diterima. Kalaulah nanti disampaikan di akhirat, apakah kita bisa merubah hasil yang Allah Subhanahu wa taala tentukan? Tah eta, Pak. Bagaimana kalau misalkan Allah mengatakan, Bapak, salat salami ieu teh teu ditampi, tiasa ngarobi teu, Pak. Udah tidak ada waktu lagi. Demikian pula saum-saum, ibadah-ibadah yang lain kita lakukan. Saur Allah teh, Bu, saum teh ditampi salami teh. Biasa dirobi teh, Bu. Sudah habis waktunya, tidak bisa diulang, begitu. Namun banyak ku malaikat teh langsung diwartosan atuh. Jadi ibu teh salat subuh teh langsungnya malaikat lungsur gitu. Bu, salat subuh ibu teh itu ditampi ku Allah. Kumaha Bu? Namun diwartosan siga kitu, atoh teu? Atoh teu Bu? Nya atoh atuh ari ibu. Namun diwartosan ayeuna mah tiasa diperbaiki, bisa diulang. Gitu kan? Demikian pula amal-amal yang lain, beres kita lakukan, langsung Pak malaikat lungsur ngawartosan, memberitahu kepada kita bahwa amal kita itu tidak diterima, bisa langsung diperbaiki. Atau sebaliknya, amal kita itu diterima, langsung diberitahukan saat ini oleh Bapak dan Ibu, bisa dicatatnya. Jon, amal manawai anu tos ditampi, diterima, tinggal nanti disetorkan kepada Allah. Ya Allah, ini laporannya. Kalau saat ini kita tidak tahu Bapak Ibu. Oke. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan ketakutan orang yang beriman disebabkan amalnya sia-sia. Si amal itu tidak diterima, amal itu sia-sia dalam keadaan tidak terasa. Amalnya sudah dilaksanakan, kemudian tidak diterima dalam keadaan kita tidak terasa, tidak tahu. Umpamanya kalau ibu misalkan sebelum sholat nyeri cangkeng gitu kan, beres sholat ternyata nyeri cangkengnya hilang, sembuh, cik patarosanana. Apakah itu bisa jadi ciri bahwa sholatnya diterima?
Sigana mah ieu jadi tanda yuk salat teh ditampi. Atau sebaliknya, sebelumnya tidak sakit, itu nyeri jangkeng. Satu acan salat teh, beres salat mah jadi nyeri. Nah, itu jadi ciri Bu, salat ibu teh tidak diterima. Tidak. Sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang kita lakukan itu diterima atau tidak nanti kesimpulannya di hadapan Allah. Nah, inilah judul yang akan kita bahas. Ya. Baik. Yang pertama saya mencantumkan salah satu hadis. Hadis ini sudah dikenal, apalagi di kalangan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima oleh Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, bahwa mayit itu akan diikuti, diiringi oleh 3 hal. 3 hal ini adalah yaitu hartanya, kemudian keluarganya, dan amalnya. Dari ketiga ini yang 2 akan kembali, 1 akan terus menyertai. Yang mana yang akan kembali itu tidak mengikuti, yaitu harta, kemudian keluarga. Sementara yang akan menyertai kita semua adalah amal. Al-Hadis menjelaskan dulu itu Pak, di zaman jahiliyah itu kalau misalkan ada yang meninggal itu semua hartanya itu harus mengikuti, harus dibawa. Jadi punya unta, punya sapi itu ketika proses penguburan itu dibawa gitu, menghadiri. Setelah beres maka kembali lagi, tidak dibawa gitu. Makanya ada di sini begitu. Tengiring Bu. Ya. Sasedih-sedihna bapak, sasedih-sedihna ibu, ngiring teh. Wih we. Demikian pula harta Bu akan kembali, sekali lagi tidak mengikuti. Yang akan mengikuti selamanya adalah amal. Hadis ini ada yang menjelaskan bahwasanya ada seseorang begini, ketika seseorang sakaratul maut, maka orang ini meminta pertolongan kepada harta, Ibu. Jadi orang ini sakaratul maut, lalu orang ini meminta pertolongan kepada harta. Ya mali, wahai harta, tolonglah aku dalam keadaan sakaratul maut ini. Maka harta berkata, bagaimana harta berkata? Harta berkata, saat ini saya tidak bisa menolong engkau, sahur harta teh. Karena saya bisa menolong engkau itu ketika dalam keadaan hidup. Jadi harta mah bisa menolong itu kapan? Ketika hidup. Setelah tidak hidup atau selepas Bapak Ibu. Kemudian orang yang sakaratul maut ini meminta pertolongan kepada keluarga, tolonglah aku. Kata keluarga bagaimana? Saya bisa menolong tapi terbatas, yaitu memandikan, mengkapani, menyolati, dan menguburkan. Setelah itu sudah, saya tidak bisa mengikuti. Kemudian orang yang sakaratul maut itu meminta pertolongan kepada amal. Wahai amal, tolonglah aku. Kata amal bagaimana? Saya akan senantiasa bersama engkau. Saya akan mengikuti ketika engkau masuk, saya akan masuk. Demikian pula ketika engkau keluar, maksudnya dibangkitkan, saya pun akan ikut. Kata amal bagaimana? Saya tidak akan pernah berpisah dengan engkau. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini yang mesti kita perjuangkan adalah harta, keluarga, atau amal. Tuh. Ke harta cinta tuh Bu. Cinta tuh ke keluarga. Ke amal.
kepada harta cinta, kepada keluarga cinta. Saya titip Bapak Ibu, kepada amal harus lebih cinta. Itu bahasa saya. Kenapa? Karena keluarga akan meninggalkan kita, harta juga akan meninggalkan kita. Yang akan menolong kita sampai nanti di hadapan Allah adalah. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta, jadikanlah si harta itu penolong. Ada amal terkait dengan harta itu. Jadi harta nama mau biasa nulungan orang, tapi namun aya amal disandarkan karena harta, tak eta nu biasa nulungan orang teh. Contohnya diinfakeun, disodakohkeun, kan itu ya amal. Demikian pula keluarga, secara zahir, secara zat, keluarga kita tidak akan menolong kita. Tapi apa amal yang telah kita lakukan terhadap keluarga kita, itu yang akan menolong kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kedua, bahwasanya kita itu memperjuangkan amal di kehidupan ini, waktunya terbatas di mana? Di dunia, Bapak Ibu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Marughi. Pahunakal jaza bila amal, Bapak Ibu, di akhirat di sana maksudnya adalah balasan tanpa amal. Jadi di akhirat mah tos teu beramal deui. Wahunal amal, sementara di dunia beramal tidak ada balasan. Jadi Bapak Ibu, salami aya di dunia mah wayahna kudu beramal. Salat deui, saum deui, ngaos deui gitu nya. Ayeuna kadara dieu. Nah, Bapak Ibu beut ka dieu da aya keneh di mana tah gitu. Namun Bapak Ibu tos teu aya di dunia, tos teu kedah ka dieu deui. Jadi Bapak Ibu sudah tidak usah ngaji lagi. Itu terkait dengan ungkapan ini, ulama mengatakan begini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat beramal akhirat, tempat menanam akhirat. Dunia adalah tempat beramal, sementara akhirat tempat menuai hasil. Bu, di akhirat mah atos istirahat. Saat inilah waktunya kita beramal. Pertanyaannya, mana yang lama? Beramal di dunia atau menuai hasil di akhirat? Menuai hasil di akhirat. Berarti kesimpulannya beramal itu sebentar, Bapak Ibu. Betul tidak sebentar? Nah, logikanya dia. Ketika seseorang diberi umur 100 tahun, lalu hidup selama 99 tahun, cik sabaraha tahun deui. Tuh, nya setahun deui. Upami ibu sabaraha tahun deui. Pak, sabaraha tahun deui, Pak? Sekarang saja ibu sekarang berapa? Ibu ya ketinggalan ibu mah 15 unggulnya ya. 15 5 hiji, Bu. 15. Sekarang kalau misalkan Bapak Ibu diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini 62. Mungkinkah Allah memberikan umur 62 lagi? Mungkin tuh, Bu. Ah, zaman ayeuna sesah. Setengahna atuh tina 60 tahun teh dipasian 30 tahun deui. Pendek teu, Bu? Jawabannya tuh jadu kade. Kalau ditanyakan kepada diri kita masing-masing, kira-kira sabaraha tahun deui sok? Jawaban Bapak Ibu pasti jawabannya wallahu a'lam, Pak Ustaz gitu kan? Kiai ajengan, Ustadz, ulama mengatakan begini. Mengatakan begini, mari kita manfaatkan sisa umur kita. Jadi bahasa nanti naon? Sisa umur. Berarti namun sisa banyak sedikit. Tah eta Pak. Jadi kesimpulannya orang teh sakedap deui. Sakedap deh Bapak Ibu. Qala ulama berkata al-insan, manusia itu idza tanaffasa tanaqasa, manusia itu apabila bernapas, berganti hari, berganti minggu, bulan, tahun, secara angka nambahan.
tina 60 jadi 60 hiji, tapi awas tanah kosong berkurang jatah hidup. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini seperti halnya para peserta maraton. Ibu ningal para peserta maraton? Aya setar aya finish. Sami urang oge. Hidup di dunia aya setar, aya finishnya. Setarnya dilahirkan, finishnya kematian. Perbedaannya apa peserta maraton dengan kita? Kalau peserta maraton tahu setarnya di mana, finishnya iraha. Sementara kita tidak tahu dilahirkan kapan, kematian pun kapan. Yang jelas kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu di peserta maraton teh. Cik kira-kira anu lumpat eta peserta maraton aya nu boyot teu? Aya teu? Moal aya atuh nu maraton boyot ari ibu. Atuh nu ngiringan nu maraton mah atuh tarerik sadayana oge. Namun anu maraton aya anu boyot diseunceurikeun. Tah namun Bapak Ibu ayeuna boyot. Sakali ibu namun ibu bapak beramal ayeuna boyot diseunceurikeun. Karena kan kita itu berpacu dengan enak melodi ari ibu. Kamana wae mah. Kaciri ibu mah sepuhna teh. Bukan berpacu dengan melodi atuh Bu, berpacu dengan amal soleh. Silakan Bapak Ibu cek di dalam ayatnya terkait dengan amal soleh, terkait dengan kebaikan. Ada tidak ayat yang menerangkan harus ditunda-tunda, harus diakhirkan? Ada tidak? Tidak ada. Ayat terkenal saja, fastabiqu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat yang lain, wasari'u ila magfirah, bersegeralah, begitu. Tidak ada terkait dengan kebaikan ditunda-tunda, di hari-hari diengke-engke. Saya Bu. Malahan di dalam ayatnya wa anfiqu, berinfaklah sebelum datang kematian, gitu kan? Ketika datang kematian, fayaqula, dia berkata, Rabbi laula akhirtani, ya Allah, tangguhkanlah kematianku sebentar saja. Fa asaddaqu wa aku minas solihin, aku akan bersedekah dan akan beramal soleh. Kata Allah, wala yuakhirullah, Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa pun. Jadi kan? Para peserta maraton itu lari 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah. Pertanyaannya, yang namanya finish semakin jauh semakin dekat Bu? Semakin dekat. Ada tidak di antara peserta maraton dalam pikirannya, nah itu finishnya menit nepi-nepi ayat tenuk gitu Bu? Wow. Pasti akan berpikir akan semakin dekat. Ternyata di antara peserta maraton itu ada salah satu yang sudah melihat finish. Kira-kira lompatna narikan atau ngelaunan? Tuh, narikan nyapanya. Sama kita juga gitu kan? Ya. Berganti hari, berganti minggu, bulan, tahun. Yang namanya finish itu semakin dekat. Artinya dengan waktu yang sedikit ini, waktu yang sisa ini, berarti harus semakin semangat Bapak Ibu beramal teh. Sanes kalakah Bo? Yang menambahan umur teh kalakah jadi malas, kalakah jadi hoream. Justru harus lebih semangat. Kenapa? Sebentar lagi. Jadi ayat teh peserta maraton anu tos ninggal finish waktu ieu kapengker mangga kepayun ayat teh nu kitu Pak. Teu aya. Tapi di masjid mah ayanya apa? Nok nuju Jumatannya mangga kepayun. Tah biasana anu ngambang-ngambangkeun teh di pengker milarian tihang atau tembok gitu. Seharusnya ya gitu yang mengisi begitu. Nah ini perumpamaan Bapak Ibu. Jadi ketika yang kita perjuangkan adalah amal, yang kedua beramal itu waktunya sebentar. Di mana? Di dunia. Malahan mah
finish kita yang disebut dengan kematian itu berefek sekali kepada kita. Nabi mengatakan, idza matabnu Adam, apabila manusia meninggal, in qata'a amaluhu, semua amalnya terputus. Atus Bapak Ibu tetiasa beramal di yang kita perjuangkan amal itu sudah tidak bisa kalau sudah datang kematian itu. Kan ya, kalau sudah meninggal, sudah wafat, yang tadinya sholat disolati, yang tadinya mandi dimandikan, yang tadinya berdoa tuh tos tetiasa nanaon. Makanya saat ini nih waktunya Bapak Ibu, selama hayat di kandung badan, silakan untuk semangat untuk menanam di dunia ini. Jadi pertama yang mesti kita perjuangkan adalah amal. Kedua, memperjuangkan amal itu waktunya sebentar di dunia. Selanjutnya, setelah kita memperjuangkan amal di dunia, maka amal yang kita lakukan itu belum tentu Allah eta Pak. Kudu merjuangkan amal di dunia, barijeun cantang tuh ditampi Ibu. Eta tah kudu sieun teh. Dalilnya adalah orang yang beriman takut amalnya tidak diterima. Lihat Quran surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan hati yang takut. Jadi orang yang beriman ini melakukan satu pekerjaan dalam keadaan hatinya takut, hatinya gelisah. Maka ayat ini ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, yaitu orang yang beriman, dia itu beramal disertai rasa takut? Kata Aisyah, ahwalladzi yazni, apakah orang yang beriman itu sedang berzina? Wa yasriku, apakah dia itu sedang mencuri? Wa yasrabul khamra, apakah sedang meminum khamr? Singkatnya, apakah orang yang beriman melakukan satu pekerjaan disertai rasa takut itu, apakah mereka itu sedang bermaksiat? Itu pertanyaannya Pak Bu. Maka Rasulullah SAW menjawab, la ya Aisyah, Aisyah bukan. Orang yang beriman melakukan satu pekerjaan disertai rasa takut itu bukan sedang bermaksiat, tetapi walakinnahu rajulu, dia adalah seseorang yasumu, orang yang suka saum, wa yusolli, orang yang suka sholat, wa yatasaddaq, orang yang suka bersedekah, wa huwa yakhafu alla yutaqabbal minhu, dan dia takut tidak. Jadi Bapak Ibu, orang yang beriman mah jangankan bermaksiat, beramal soleh saja sieun naon. Makanya orang yang beriman itu apabila bermaksiat, rasa takutnya itu doble. Tahu Ibu doble? Tami Pak sieunna teh. Kenapa? Karena melakukan amal soleh saja sieun Bapak Ibu. Takut apa? Takut tidak diterima. Oleh karena itu, amalan yang kita lakukan itu belum tentu diterima. Apakah sholat yang kita lakukan pasti diterima? Jawabannya belum tentu. Apa yang menjadi dalilnya? Surat Al-Ma'unnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil, celakalah bagi orang yang Ibu sok sholat, Bapak sok sholat, berarti Bapak Ibu teh cilaka mengkitu banyak. Dari mulai sekarang Bapak Ibu jangan gitu, berarti kesimpulannya Bu. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Gitu Bu. Salah berpikirnya kalau misalkan begitu. Yang mesti kita perhatikan itu yang sholat saja celaka, apalagi berarti mending mana? Mending teu sholat, mending sholat cilaka. Mending mana Bapak Ibu? Mending sholat
salaman. Pilih yang mana, sholat tidak diterima atau mending teu sholat? Sholat diterima. Ya sholat ya diterima. Jadi dengan ada ayat fawailul lil musallin, Bu, celakalah bagi orang yang sholat, jangan dipahami berhenti sholatnya, tapi perbaiki, karena tidak semua sholat diterima. Makanya dari mulai sekarang jangan sampai ada ungkapan nu pokoma asal sholat. Manya nu pokoma asal sholat. Namun nu pokoma asal sholat, engke pahala ti Allahna nya asal-asalan atuh. Dan nu pokoma asal tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat itu dinyatakan celaka. Yang pertama adalah sebelum sholatnya. Jadi penyebabnya itu apa? Sebelum sholatnya, yaitu wudunya. Jadi gara-gara wudunya tidak benar, Pak. Bukankah dulu pernah terjadi ada sahabat Nabi, karena wudunya itu gurung rusuh, tergesa-gesa, maka tumitnya tidak terbasuh. Tumitnya gitu tidak terbasuh. Maka Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit yang tidak terbasuh daripada api neraka. Ini menjadi dalil, apabila anggota wudu tidak terpenuhi haknya, maka balasannya adalah api neraka. Bapak Ibu sekalian, yang wajib dalam wudu itu sebetulnya perbuatannya ada dua: membasuh, mencuci, dan mengusap. Sekali lagi, mencuci dan mengusap itu yang wajib, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah. Itu kan ayat 6 teh punya. Jadi dua yang wajib itu, sisanya hukumnya sunnah. Mencuci dan mengusap. Yang dicuci ada berapa? Tiga jawabannya. Seberapa tilu, Bu? Apa saja? Wajah, kemudian tangan sampai, kemudian kaki sampai mata kaki. Sementara yang diusap berapa? Satu, apa? Kepala saja. Mohon maaf, dicuci ya. Jadi kaki itu diusap, dicuci. Saya beberapa kali melihat kan wudu teh sok bebarengannya. Aya nu wudu teh ngan dibasuhan. Kumaha maksudna apa dibasuhan teh? Iya, jadi si kerana teh dikaluarkeun sampaiana dikieu-kieu we 1 2 3. 1 2 3. Pertanyaannya, itu tuh dicuci dibasahi. Sementara dalil mengatakan dicuci dibasahi. Dicuci. Yang dibasahi belum tentu dicuci. Sementara yang dicuci jadi beda tuh dibasahan jeung dikumah. Beda. Sapertos bapak miwarang ka ibu, Bu, punten ieu acuk pangabasahankeun. Seuseuh tong, Bu. Teu kedah ibu hideung-hideung teuing. Basuhan we. Tapi namun misalkan bapak miwarang ka ibu, Bu, punten pang nyeuseuhkeun caian tong. Ya caian atuh. Celaka wudu yang seperti ini ngan dibasuhan hungkul, Pak. Ya, sementara dalil mengatakan pagsilu, maka basuhlah. Yang dimaksud dengan basuh itu airnya harus kena ke kaki, kemudian digosok. Itu namanya dicuci. Sampai tinggal yang kena wudu teh. Kitu wudu teh wartosan namun katinggal sapertos kitu teh punten diulangi gitu, Pak. Karunya. Gitu kan? Yang saya khawatirkan ngepek itu karena wajah, Pak. Karena wajah gara-gara gitu kan naon teh wuduna nya nganu saukur dibasuhan, engke teh tungtungnya jadi kieu, engke teh cai dikit kieu weh hungkul kieu tah. Dihitung 1 2 3. Tidak akan dicuci karena tadi hanya sekedar
dibasahi. Sayang kalau seperti itu wudunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sholat itu celaka? Kalau tadi sebelum wudu, yang kedua mah sebelum sholat, yang kedua mah sedang sholat, ibu. Bisa gara-gara sedang sholat itu menjadi sebab celaka. Kenapa? Sholat nama sholat, tapi pikirannya maca nama maca Al-Fatihah, tapi pikiran ke sawah. Macana surat Al-Asri, tapi emutana ke pasar baru. Gitu, Bu. Oleh karena itu, jangan sampai sholat itu hanya sekedar lisan saja, Bu. Tamat ke maca kulhu sabari ngalamun. Tamatnya, tapi itu akan mengurangi nilai sholatnya itu. Hadis Nabi mengatakan, inna fis sholah lasuglan. Sesungguhnya di dalam sholat itu teramat sibuk, Bapak Ibu. Jadi sholatnya sibuk. Tidak ada waktu untuk melamun. Sibuk apanya? Sibuk lisannya, sibuk gerakannya, sibuk pikirannya, sibuk hatinya. Tak biasana nu sholatnya nu sibuknya naona lisana hungkul, hate jeung pikiran nama tuh nya gitu tuh, Bu. Dina sholat sok ngalamun atau tapi sering ngalamun? Oh sering. Berarti sesuai dengan hadis gitu ya. Itu kan hadis Nabi kan mengatakan ketika ibu bapak Allahu Akbar takbir, maka setan langsung menggoda. Uzkur kada wa kada. Jadi bapak ibu teh ketika sholat teh diberi menu ngalamun. Jadi bapak ibu sebelum sholat itu enggak usah ngarencanakeun ibu bade ngalamun naon teu kedah. Engke oge pas sholat bakal araya gitu. Jadi memang yang digoda oleh setan itu yang sok. Jadi ari anu teu sholat digoda ku setan teh. Anu teu sholat putus dilapurkeun ku setan teh. Sabab cek setan da eta mah baturan urang jeung. Tah anu resep ngagoda mah ka bapak ibu ya nu rajin. Resep sama setan. Nah makanya solusi bagaimana bapak ibu supaya tidak melamun. Satu dari saya mah harus dipahami apa yang eta kedah paham anu dibaca. Jadi antara bacaan, pikiran dan hati itu masuk begitu. Ketika bapak ibu hanya sekedar yang sibuknya lisannya saja, pikirannya kosong, da teu paham teh hatena oge sami, yaitu yang akan dibawa oleh setan teh. Ah geuningan ieu mah ngan lisanna hungkul cenah. Hatena mah ka mana jeung pikiranna. Ya, itu yang akan. Tapi kalau misalkan sibuk mah pertanyaannya setan mau sebelah mana menggodanya? Nah, itu bapak ibu. Matakan kan bapak ibu maca suratnya nu panjang nu pondok. Pondok berarti sesuai ya dengan yang saya perkirakan. Bu, mending mana maca surat yang nu pondok paham atau nu panjang teu paham? Cik mending nu mana? Pak mending mana, Pak? Pondok teu paham. Pondok paham atau panjang teu paham? Mending nu mana, Pak? Eta nya panjang nya paham cenah. Kitu teh. Biasana mah ibu mah nya pondok nya teu paham. Parah aja keur mah pondok. Atuh Bu cik, atuh Bu. Jadi naon bedana ibu teh kapungkur kan salat ya Bu nya. Umur 25 kan salat, ayeuna umur 52 salat. Anu dibaca naon kulhu kan? Umur 25, ayeuna umur 52 anu dibaca naon? Tah eta kan. Di pertarusan teh kitu, naon bedana atuh ari ibu ti kapungkur jeung ayeuna salat teh. Nya atuh bedana mah tah eta mah.
Kalau dulu hanya sekedar bacaan, kalau sekarang paham. Karena di sana baca Al-Fatihahnya paham, kemudian suratnya paham, Ibu. Bacaan rukunya, sujudnya, atayatnya. Kalau paham, sholat yang akan menjadi berkualitas itu. Banyak orang yang bisa baca tapi tidak paham. Oleh karena itu, jaga sholatnya gitu Pak. Tadi sebelumnya ya. Yang kedua bisa jadi disebabkan celaka itu karena sholatnya. Yang ketiga yaitu di luar sholat. Sebelum sholat, sedang sholat, di luar sholat. Yang mana yang orang tersebut akan celaka itu? STMJ. Non STMJ teh sholat terus maksiat jalan. Jadi si sholatnya itu tidak ada pengaruhnya. Bukankah Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya dan munkar. Kudu kitu. Artinya dengan sholat itu diri ini mesti menjadi lebih baik. Apabila dengan sholat perbuatan-perbuatan yang buruk masih dilakukan, ini yang akan menjadi celaka. Yang terakhir adalah terkait dengan waktu, Bapak Ibu. Apa? Jadi si sholatnya itu bukan sholat di akhir waktu, tapi mengakhir-akhirkan waktu. Beda tuh Pak, Bu. Orang teh ada sholat di akhir waktu, ada mengakhir-akhirkan waktu sholat. Kalau mengakhir-akhirkan waktu sholat, Bapak Ibu teh nyelse gitu, ngan di akhir ke. Namun sholat di akhir waktu mah seperti halnya misalkan dokter ngoperasi setengah 12, operasi pasien adan duhur, makanya paus heula nya punya. Kan pasti diteraskeun gitu. Beres-beres setengah 3 sholat duhur. Tah ieu Pak dokter teh sholatna di akhir waktu. Celaka tidak? Tidak, karena tidak bisa untuk ditinggalkan kan. Nah, yang akan celaka itu adalah orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ini dingkengke ibu teh setengah 12 nyase, teras we adan. Tos adan kumaha? Engke karek adan. Teras komat engke karek. Sholat tuh setengah 3. Sama tidak sholat setengah 3-nya? Sama tidak sholat setengah 3-nya? Sama. Yang membedakan itu motifnya. Ibu teh kalebet anu sholat di akhir waktu atau mengakhir-akhirkan waktu sholat. Taroskeun eta maka ibu. Siapa yang tahu coba? Nah, diri kita sendiri. Kenapa ini mesti kita ketahui berat, Bu? Gitu. Karena kan sudah ada waktunya. Bagaimana ketika sudah ada waktu duhurnya, kita dalam keadaan mengakhir-akhirkan? Ternyata jadi meninggalnya itu belum melaksanakan. Siap dipertanggungjawabkan. Beda Pak dengan orang yang meninggal setengah 12. Nah, dah setengah 12 mata acan aya waktu duhur. Berarti bebas eta mah. Tidak akan ditanya terkait dengan waktu duhurnya karena belum masuk. Tapi namun ibu tos aya dina waktu duhur dalam keadaan mengakhir-akhirkan, kemudian wafat misal, itu akan dipinta pertanggungjawaban. Makanya dari sekarang ibu berdoanya punya, ya Allah mugi abi teh dimaotkeun setengah. Nah jadi gitu kesimpulannya. Jadi yang dimaotkeun setengah 12 itu. Nah, itu terkait dengan sholat belum tentu diterima. Saum, apakah pasti diterima? Nah nantinya saumnya. Apakah pasti diterima? Belum tentu. Hadisnya jelas. Rubba shaimin laisa min siyami ilal ju' wal atas. Kebanyakan orang yang saum tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan adalah haus dan lapar. Tamat saum nabu. Aya pahala. Jadi bisa jadi tamat saumna,
tapi nol nilai pahalanya, karena saumnya hanya sekedar menahan makan, minum, dan sebadan. Sementara matanya, lisannya, anggota badan yang lainnya tidak saum dari kemaksiatan, rusak nilai pahalanya. Belum tentu saum itu diterima. Tuh, Bu. Demikian pula apa? Demikian pula sedekah pasti diterima? Belum tentu. Jelas ayatnya juga menyatakan la tubtilu shadaqatikum. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, karena menyakiti orang yang menerima atau menyebut-nyebutnya. Ibu tuh tos beres sedekahna, tapi tidak ada nilai pahalanya. Kenapa? Karena ria, karena menyakiti orang yang menerimanya. Minta wae, 3 gitu, Bu. Masih paham Ibu, tetapi kan itu kurang sudah tuh kano nantina hancur, tidak ada nilai pahalanya. Demikian pula umroh dan haji, belum tentu diterima. Begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di halaman selanjutnya kita lihat, mau tidak amal kita diterima? Tentu saja mau kan? Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwa apabila amal kita ingin diterima itu memiliki 2 syarat, Bu. Innalil amalil mutaqabbali syartaini, sesungguhnya amal yang akan diterima itu memiliki 2 syarat. Meskipun keputusan diterima atau tidak nanti kan di akhirat, tapi kita mesti berusaha. Kenapa? Karena kan ada Rasul yang menyampaikan. Apa 2 syarat tersebut? Yang pertama adalah an yakuna shawaban kholisan lillah. Hendaklah ikhlas karena Allah. Jadi sholat itu mesti karena Allah. Kalau ibu, bapak sudah sholat, beres sholat, kemudian ada yang muji, Bu, sholatna meuni sae, tampi tong Bu. Tampi tong Bu, namun aya nu muji sholat urang sae, tampi we. Da eta mah aya anu muji. Nu teu kengeng mah nya eta hoyong kapuji. Beres sholat ibu meuni sae tampi we, kumaha walerena Bu? Alhamdulillah. Gitu nyebutnya. Sanes kieu alhamdulillah ibu teh atuh alhamdulillah. Tapi nyebutkeun ibu teh tuhnya ucapan sami alhamdulillah, tapi intonasi tiasa benten Bapak Ibu. Mun aya nu nampi anu muji mah geus mangga tampil we, ngan tampina cing leres gitu. Satu saat lagi ibu sholat deui di dinya gitu kan, beres sholat ibu luak lieu, kamana nu kamari muji teh? Tah ayeuna mah ibu teh jadi hoyong. Tah eta nu teu kenging mah. Malahan mah dipilarian keluar mana? Oh itu nu muji kamari ka dieu. Nah betul muji ayeuna, tah eta mah beda. Kalau kita beribadah melaksanakan amal-amal saleh kemudian ada yang muji, ya terima saja. Yang tidak boleh itu ingin dipuji. Tentu saja terkait dengan ini, terkait dengan hatinya. Siapa yang tahu? Jadi anu ikhlas teh yang baca suratnya panjang atau yang baca suratnya pendek? Yang ikhlas teh yang mana? Tidak ada yang tahu. Jadi tidak bisa ditentukan. Suratnya panjang, hoyong kapuji berarti kade Pak. Tacan tangtos. Tiasa jantan memaca na pondok hoyong. Eta mah teu aya pulungeunnya keur mah pondok hoyong kapuji parah eta. Apakah orang yang ikhlas itu yang sedekahna sakedik atau bisa nu ikhlas di mana, Bu? Oh, bisa gede. Can tangtos ari ibunya. Jadi tidak bisa ditentukan dengan yang dohir. Siapa yang tahu? Allah, dirinya dan Allah. Makanya terkait dengan ikhlas mah kita tidak bisa ikut campur terkait dengan ikhlas mah.
Akan tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang mengetahui, alimum bidzati syudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Apakah cukup karena Allah saja? Kumaha namun ibu salat subuh karena Allah, tapi salat subuhnya 8 rakaat. Membeng semangat. Nah, gitu kan? Maka harus terpenuhi syarat yang kedua, Bu. Apa? Muwafiqun lis-syari'ah. Harus cocok, harus sesuai dengan contoh Rasul. Begitu. Bukan hanya sekedar ikhlas saja, tapi harus sesuai dengan contoh Rasul. Tolong tanyakan lagi kepada diri kita masing-masing. Ibu teh takbir saha ieu teh? Ya, kan aya nu takbir teh rupi-rupi. Aya nu luhur sakieu, Bu. Aya nu diputerkeun. Itu kan? Aya nu takbir teh sakali. Jadian deui, Pak. Allah. Balik deui sampai ka 3 kali. Pertanyaannya yang mana? Yang dicontohkan oleh Nabi SAW ayat seberiji. Ya hiji gitu kan? Ya maksudnya nabinya satu begitu. Tapi kenapa takbirnya bisa beda-beda? Nah, itu yang mesti diperhatikan. Demikian pula rukunya, demikian pula sujudnya. Pertanyaannya, apakah ruku sujud kita itu apa yang dicontohkan oleh Rasul? Jadi beribadah itu harus memenuhi 2 syarat ini. Karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana kalau misalkan ikhlas saja tidak sesuai dengan sunnah Rasul? Diterima tidak? Sekarang ibu sesuai dengan sunnah Rasul tapi ikhlas, kumaha tah? Nya sami we. Kumaha tah namun beribadah teh teu ikhlas, teu sesuai dengan sunnah Rasul kumaha? Nah, eta mah parah tuh. Maka dari sinilah kita mesti memperhatikan akan amal-amal kita. Apabila ingin diterima, usahakan 2 syarat ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang beriman, yang ditakutkan itu bukan hanya sekedar tidak diterima, tapi yang kedua adalah orang yang beriman takut amalnya dikurangi. Apa bedanya amal tidak diterima dan dikurangi? Kalau tidak diterima, mak 0 berarti Bapak Ibu. 0 itu dari apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat 0. Artinya amal yang kita lakukan itu sama sekali tidak ada nilainya, itu tidak diterima. Sementara amalnya dikurangi, artinya amal Bapak itu sama Ibu itu sudah diterima, tetapi dikurangi. Bu, mending nu mana? Tidak diterima atau dikurangi? Nah, hari Ibu jadi hayang dikurangi. Alim duanana, Bu. Tuh, nya pan milih cenah. Tah Bu, milih kanu pinter mah nu leresna disumputkeun gitu. Jadi kita berharap jangan sampai amal kita tidak diterima, demikian pula jangan sampai amal kita itu dikurangi. Kalau bahasanya gini Bapak Ibu, mudah-mudahan amal-amal yang kita laksanakan ini semuanya dapat utuh di depan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan, saum yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, semuanya ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja, bagaimana bisa seperti ini? Kita harus tahu ilmunya. Siapa kondisi orang yang amalnya itu dikurangi? Nah, ini ilmunya Bapak Ibu sekalian. Hadisnya juga sama, sudah terkenal, yaitu terkait dengan muflis. Apa muflis teh, Bu? Bangkrut. Tapi bangkrut ini bangkrut versi Nabi, versi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kamu tahu tidak bangkrut itu seperti apa? Sahabat menjawab menurut pandangannya. Pandangan manusia biasa. Yang disebut dengan bangkrut itu tidak memiliki harta, tidak memiliki keturunan. Tapi ini kan yang bertanya siapa? Nabi.
Maqasidul lafzi ala niyatil lafid, artinya lafaz itu dikembalikan kepada maksud yang berbicara. Karena Nabi yang berbicaranya, maka mesti diikuti bagaimana Nabi memahami. Sampai Nabi mengatakan begini Bapak Ibu, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku. Jadi yang bangkrut itu di kalangan umatku. Yang dimaksud dengan kalangan umatku itu adalah orang yang beriman. Bapak Ibu, orang kafir memual kealaman bangkrut. Kenapa orang kafir tidak akan teralami bangkrut? Orang kafir semua amalnya tidak akan mungkin diterima. Yang akan teralami bangkrut itu adalah orang yang beriman. Ya'ti yaumal qiyamah, orang beriman itu datang pada hari kiamat bisolatin wasiyamin wazakah, dengan membawa pahala saum, membawa pahala sedekah, membawa pahala zakat. Sadaya amalna teh patos kacepeng pahalana. Tetapi orang ini qad satama hada, dari segi hubungan dirinya dengan manusia tidak baik. Hubungan dia dengan Allahnya bagus, tetapi dengan manusianya tidak. Dia mencaci maki, kemudian menuduh orang lain, memakan harta orang lain, memukul, mengucurkan darah dan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini akan diadili di hadapan Allah. Bagaimana diadilinya Bapak Ibu sekalian? Maka pahala yang tadi sudah dipegang itu diberikan kepada yang didolimi. Mangkaning anu didolimna se-Indonesia. Kira-kira cukup tidak amalnya? Gitu kan? Diberikan itu kepada yang didolim, si pahalanya itu. Ternyata habis pahalanya itu. Sementara dosa kezaliman masih ada. Bagaimana cara membalasnya? Orang-orang yang tadi yang didolim memiliki dosa, maka si dosanya itu dibawa, diberikan kepada orang yang menzolimi. Bapak Ibu, yang tadinya orang ini banyak pahalanya, sekarang menjadi banyak dosanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira dua perkara ini yang mesti kita perhatikan. Silakan perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan syariat karena ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Demikian pula perbaiki hubungan kita dengan manusia, karena kita tidak mau amal yang kita perjuangkan Bapak Ibu yang seharusnya menolong kita ternyata di akhirat dipasihkeun ka batur. Bagaimana cara menyikapi ini? Ya dimulai sekarang barangkali Bapak Ibu, apakah kita pernah mendolimi orang? Kata Nabi, apabila kita pernah mendolimi di dunia ini, silakan untuk meminta maaf. Falyatahallalhu, silakan untuk meminta maaf. Karena suatu saat nanti di akhirat yang namanya dinar dan dirham, harta kekayaan itu tidak akan bermanfaat. Jadi di akhirat mah dibayar nanti ku naon? Ku amal soleh urang Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan, yang seharusnya amal yang kita perjuangkan itu menolong kita, tapi karena hubungan kita dengan orang, dengan sekitar tidak benar, itu diberikan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.